Baiklah, kita melanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka studium general ini. Saya persilahkan kepada Bapak Wahid Nasruddin PhD sebagai Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Yang memuliakan Pak Doktor, karena sudah nyampe Jawa jadi kita pakai haji. Bapak Haji Dr. Ahmad Asri Lubis MA. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saudara sekalian, kemudian juga yang kami hormati Bapak jurusan, rekan-rekan dosen sekalian, dan tidak lupa mahasiswa jurusan Islam sekalian. Alhamdulillah, ini adalah agenda yang saya kira sangat penting, sebuah berkah bagi kita semua. Kita kedatangan tamu. Alhamdulillah, beliau ini, saya tadi malam ngobrol sama beliau itu, kalau nggak diberhentikan itu bisa sampai pagi. Iya, tapi mengingat acara hari ini, maka ngobrolnya kemarin diberhentikan dulu. Enak sebetulnya ngobrol itu, betah. Terima kasih kepada Ustaz Rizal Mandi yang sudah mengizinkan kami untuk belajar dengan ayahanda, saudara-saudara dan sekalian BSA. Beliau sempat mengisi juga kuliah virtual tahun 2020 ya, itu dan Zoom ya. 2 tahun yang lalu ya, 2020. Jadi angkatan yang di atas mungkin sekarang bertemu secara langsung. Dan beliau ini kalau kita lihat dari profilnya luar biasa, nanti akan dibacakan oleh Ustaz Ihsan profilnya seperti apa. Tapi yang jelas ini melanjutkan komitmen dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab bahwa kita akan membekali Anda dengan banyak mungkin pengetahuan dan pengalaman, baik dalam dan yang istimewa dari jurusan BSA adalah banyak sekali dosen dari luar negeri yang ikut improve gitu ya, membesarkan jurusan Bahasa Sastra Arab. Dan ini adalah kesempatan kita, alhamdulillah sesudah pandemi, bertemu langsung dengan narasumber kita secara offline. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mengikuti secara serius begitu ya. Pengalaman beliau luar biasa. Ini kapasitasnya memang agak jadi sementara diatur saja bagaimana caranya. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf karena Pak Dekannya berhalangan sedang di Batam, kemudian Pak Wakil Dekan juga sepertinya sedang ada acara lain, sehingga seperti inilah ya. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan dan keseriusan kita, karena memang tujuannya adalah untuk Anda sekalian mahasiswa BSA, gitu ya. Mari sama-sama kita buka acara ini, insya Allah kita akan mendapatkan berkahan bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wahid Nasruddin PhD. Menginjak acara selanjutnya, acara kita hari ini Stadium General. Sebelum narasumber kita menyampaikan materi terkait penerjemahan, seni terjemah, teknik menerjemah, dan prospek profesi penerjemahan kedepannya seperti apa, izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau, karena kalau saya bacakan keseluruhan mungkin sampai duhur baru selesai. Gitu. Nama lengkapnya beliau adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Asri Lubis MA. Sejak beliau sudah
mengenyam pendidikan di Libya, mulai dari Mahad Ta'hili, kemudian sarjana muda, Dirosa Ulia diploma, kemudian sarjana, dan yang PhD-nya, S3-nya beliau memperoleh gelar dari University Pendidikan Sultan Idris, tajuk kajian mengenai terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Konsentrasi beliau adalah penerjemahan, khususnya Al-Quran, terjemah Al-Quran, dan juga banyak karya-karya beliau, kurang lebih 30, bahkan mungkin lebih, terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu ataupun sebaliknya, baik itu teks keagamaan ataupun teks sastrawi. Selain itu, beliau juga aktif dalam bidang dalam kegiatan ilmiah, seminar internasional ataupun nasional. Kurang lebih di sini tuh tercantum 19 seminar sebagai keynote speech, narasumber, dan pembentang ataupun pembanding. Dan masih banyak lagi riwayat pendidikan, kemudian pengalaman beliau, serta karya-karya yang luar biasa. Terlihat di depan ini ada beberapa karya beliau, buku terjemahan ya, terjemahan dari Arab ke Melayu ataupun yang lainnya. Baiklah, kita persilahkan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Kyai Haji Dr. Ahmad Hafidh Lubis MA untuk menyampaikan materi, berbagi pengalaman ataupun tips trik bagaimana menerjemahkan yang sekiranya bisa dipahami oleh pembaca. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah di pagi yang penuh berkah ini. Allah mempersuakan kita, mempertemukan kita di gedung yang sangat disayangi di IAIN Syekh Nurjati ya. Apa nama gedungnya? Iya, gedung FITK. FITK. Fakultas Ilmu Tarbiyah. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya melanjutkan apa yang mau saya kongsi dengan para pencinta ilmu, mungkin dalam saya bertutur berbahasa masih terasa bahasa seberang. Nggak apa-apa, mungkin yang penting paham saja ya, insya Allah. Karena saya sejak 1980 di luar negeri, jadi hampir setengah abad. Alhamdulillah masih sehat. Itu maka di ujung usia ini saya mau menabur benih lah di negeri sendiri, insya Allah. Mudah-mudahan nanti benih jadi pokok-pokok berbuah nanti, insya Allah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Jurusan dan Bapak Sekretaris serta Pak Wakil Dekan. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Dan pembawa acara kita di sebelah kiri saya Bapak Ihsan ya. Alhamdulillah. Mengenai terjemahan ya, terjemah saja sudah bahasa Arab ya, daripada terjemah ya, terjemah bahasa Arab. Sebenarnya saya menggeluti membidangi terjemah ini berangkat dari keyakinan bahwa kita ini komponen dalam umat. Setiap orang ini komponen dalam umat. Jadi kalau umat ingin kuat, komponennya mesti kuat. Kuntum khaira ummah, bahkan khaira ummah lagi, sebaik-baik umat. Jadi salah satu cara untuk menyampaikan risalah Rasulullah melalui terjemahan. Jadi untuk menterjemah ini, di antara syarat utamanya nomor 1 mesti menguasai bahasa ibunda. Bahasa lughatul hadaf, target lughatul masdar, bahasa sumber, bahasa ibunda dulu. Kemudian yang kedua bahasa target,
lughatul hadaf, target language. Kita karena mencintai dan menguasai, sebaik-baiknya sama penguasaannya dengan bahasa ibunda dan bahasa target. Kalau ingin menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu contohnya ya. Jadi penguasaan bahasanya seharusnya tinggilah, insya Allah. Dalam pada itu mesti menguasai kaedah menerjemah. Kaedah menerjemah. Menguasai bahasa, menguasai kaedah menerjemah ataupun teori, dan menguasai bidang yang diterjemahkan. Kalau kita ingin menerjemahkan Al-Quran, kita mesti tahu tafsir, tahu asbabun nuzul, tahu cerita, tahu syarah, dan lain-lain. Kalau berkenaan dengan hukum fikih contohnya, ataupun fiqh, kita kena menguasai juga. Mungkin juga akidah, akhlak, dan lain-lain. Jadi pentingnya menerjemah ini karena kita ingin menyampaikan risalah. Kita komponen dalam umat mesti menyampaikan risalah sebaiknya mungkin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, tentang ayat-ayat tentang dakwah itu ya. Jadi berangkat dari situlah saya berusaha membidangi bidang terjemahan ini. Saya sebenarnya ditanya oleh Bapak Ketua Jurusan tadi, saya tidak belajar, tidak pernah mengambil subjek terjemahan. Saya tidak pernah mengambil subjek terjemahan. Tapi saya sangat mencintai bahasa Arab. Saya sangat mencintai bahasa ibunda. Lalu saya menterjemah. Dan kalau waktu kuliah di Arab dulu, sering mengisi acara di radio, sering menulis di surat kabar. Dan kalau di kampusnya saya termasuk Rais Lajnah Thaqafiyah. Apa bahasa sininya? Yang menyusun Wall Magazine. Apa tuh? Kami di sana ada ya bagian jurnal ya. Tulisan-tulisan yang diletakkan di papan putih, whiteboard, di dinding. Nah, saya aktif sejak belajar di sana. Kemudian untuk memupuk penguasaan bahasa Arab ini juga, saya sejak dari pondok selalu mengetuai kumpulan diskusi, muzakarah. Senang dengan sharing ilmu dengan para tulab. Ana us'ad ash'ur bis sa'adah idza hawaltu an usa'id ahadan fi darsihi wa fi ma la yafham masalan. Jadi saya sangat senang mengetuai kumpulan diskusi sejak dari pondok. Saya mondoknya di Sumatera Utara. Boleh dilihat nanti di internet, Al-Madrasah Al-Mustafawiyah Purba Baru, yang didirikan 1913 tak silap saya. Nah, santrinya satu ketika dulu sampai 10.000 tuh. Kalau untuk Sumatera memang hebat deh ya di sana. Jadi sampai belajar di Libya, saya di Libya ya, sudah dibacakan oleh Bapak Ihsan tadi. Ma'hadnya di sana, pra universitasnya di sana. Kemudian kuliah 4 tahun, S1. Sesudah itu waktu tahun 4 saya berniat ingin melanjutkan S2 di sana. Belum ada mahasiswa Indonesia yang melanjutkan S2 di Libya waktu itu. Saya orang pertama. Dan di sana dulu hanya sampai S1 saja. Tamat S1 pulang. Kalau saya enggak, waktu tahun 4, pas tahun 4 saya minta sama salah seorang dosen untuk menghubungi rektor, macam mana kalau saya melanjutkan S2. Tunggu katanya, saya bicara sama rektor. Ternyata rektor menyetujui. Jadi itulah, sejak dari pondok sampai S1 di Ma'had juga ya, S1, S2 teman-teman dari bangsa Arab lagi selalu datang bertanya, ini macam mana, ini macam mana, ini macam mana. Sehingga waktu saya kuliah S2 di sana, ada juga kuliahnya Pak, ada beberapa subjek, termasuk yang saya ingat Kutub Qadimah namanya, mengkaji kitab-kitab klasik. Kebetulan bukunya menggunakan Al-Ashbah wan Nazair,
Kalau anak-anak yang pernah di pondok tahu bukunya. Karangan Al-Imam Suyuti rahimahullah. Dikaji sudah di pondok di Sumatera Utara. Jadi sehingga saya bilang sama dosen, sama profesor, Prof, ana ma ra'yukum, ana adkhul imtihan faqat, la adkhul muhadarah. Bagaimana Prof, saya masuk ujian saja, nggak usah ikut saya kelas. Iya, kata, iya. Kamu belajar di mana? Saya belajar di negeri saya, di Sumatera sana. Katanya, cobalah ikut, paling kurang sekali. Saya ikut. Biasa-biasa saja saya dengar. Yang disampaikan tidak ada yang aneh-aneh kan. Lalu waktu ujian, dipanggilnya saya. Kalau Anda hadir lebih dari 1 kali, saya kasih imtiaz, katanya mumtaz. Tapi hadirnya sekali saja, saya kasih jeji dan minta maaf lah katanya. Nah. Jadi kenapa? Karena selalu menolong kawan-kawan. Orang Arab pun datang minta tolong. Jadi dari banyak munakasyah, semua subjek, semua mata pelajaran. Kalau waktu S1 bukan saja bangsa Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan yang dari negara Afrika, dari Eropa, kita bantu. Dan kita kasih nota, Pak. Setiap pelajaran kita kasih kesimpulannya, khulasah ini. Orang yang baca nota itu kalau masuk hujurat imtihan, masuk kelas untuk ujian, mesti lulus. Itu ukurannya. Tidak ada yang tak lulus. Yang ikut diskusi, mesti lulus. Tapi kalau nak imtiaz, tidak bisa dikasih kan, karena imtiaz itu datang pada waktunya, waktu kita menulis dia datang idea begitu. Begitulah, menguasai bahasa Arab, rajin menolong. Kemudian saya ingat pesan almarhum Buya Nasir. Ingat Pak Buya Nasir yang ketua Dewan Dakwah. Pernah jadi menteri dulu kan di kabinet Soekarno, pernah jadi menteri. Pesan Buya Nasir, anak-anak ini mesti kenal tokoh-tokoh nasional kita. Bahkan dia mendapat penghargaan kerajaan Saudi Arabia, dikasih tokoh dulu, setara dengan tokoh-tokoh dunia lain. Buya Muhammad Nasir ini pesannya apa? Kamu belajar ke Arab, baca apa saja, surat kabar, majalah, ekonomi, politik, kedokteran, apa saja, agar menguasai bahasa Arab secara keseluruhan. Ini pesan Buya Nasir yang disampaikan melalui teman-teman yang berjumpa dengan beliau. Yang penting pokoknya masa belajar, baca apa saja. Kalau kita mendalami bahasa Arab, kita akan menguasai. Jadi dari banyak membaca tadi, dari banyak membantu, saya mulai menerjemah. Waktu saya sudah selesai S2 di Libya, lalu pulang ke Kuala Lumpur, saya dapat tawaran ataupun offer letter waktu di Malaysia. Dari Malaysia saya berangkat ke Libya, kemudian kembali lagi ke Malaysia. Pas waktu saya habis S2 itu saya pergi ke Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM, jurusan bahasa Arab di bawah Fakultas Islamiyat, Kuliah Studi Islam. Jadi di sana saya bawa S2 saya tentang Indonesia. Saya menulis tentang muslimat. Tesisnya Muslimat Indonesia wal amal Islami. Peranan muslimat Indonesia dalam usaha keislaman, dakwah. Dinilai oleh UKM, dilihat syahadahnya, sijil di sini panggil apa? Jazah. Hari ini dilihat, terus dikasih formulir oleh UKM, katanya isi formulir hari ini, besok mengajar di sini. Nah, jadi tidak ada menganggur. Lalu waktu saya di Fakultas Bahasa jurusan Bahasa Arab, ada seorang teman baik sekali orangnya. Ini kita perlu teman. Kalau ingin maju perlu ada teman yang baik. Profesor, doktor, sekarang sudah Profesor Emeritus dia. Profesor Dr. Muhammad Bukhari Lubis, kebetulan Lubis juga.
tapi Lubis Malaysia. Kalau saya Lubis Sumatera Barat, bukan Lubis Sumatera Utara. Ini Lubis Malaysia. Dia kasih jalan, Pak, kasih jalan, menterjemah, menulis, kasih jalan, dicari majalah ini untuk menyalurkan tulisan-tulisan tadi. Nah, kemudian dikasih banyak ide. Hebat sekali orang ini, suka membantu. Jadi di sanalah saya mulai banyak menterjemah di tahun 1994 ya, mulai bertugas di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dulu waktu saya pas tahun-tahun pertama mengajar tuh Pak, keluar subuh, balik ke rumah anak sudah tidur, sesudah Isya, sampai library-nya tutup, sampai perpustakaannya tutup. Dulu tutup, sekarang enggak. Sekarang di UKM 24 jam. Universitas Kebangsaan Malaysia UKM, library-nya 24 jam. Dulu jam 10 tutup. Sebaik tutup baru saya pulang ke rumah dari pagi. Di kelas mengajar, kemudian di library. Kebetulan adik saya waktu itu tugas di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia sebagai pegawai perpustakaan. Jadi apa-apa buku yang saya perlu dari sana, dia bantu terus. Nah, jadi itulah, perlu teman yang mendorong, perlu niat yang ingin menyumbang, membantu. Orang itu akan mendapat bantuan Allah mengikut dia ingin membantu orang lain. Kalau ingin bantuan Allah, banyak akan membantu. Macam kalau ingin rezeki mudah, banyakkan sedekah. Amfik turzak, berinfaklah Anda akan dapat rezeki. Lalu Prof. Bukhari ini sangat baik sekali orangnya. Nah, sehinggalah waktu itu saya jumpa seorang teman, dia kerja di Brunei. Kebetulan Lubis juga, Muhammad Nur Lubis, sama belajar di pondok di Sumatera. Tapi dia sesudah tamat pondok dia pergi belajar di Universitas Islam Madinah, Jamiatul Islamiyah Al-Madinatul Munawwarah. Dia kerja di Brunei. Jadi waktu dia balik dari Brunei, jumpa di Kuala Lumpur, kasih dong bang jalan ke Brunei, jangan enak-enak sendiri. Saya main-main dengan dia kan, bukan serius, tapi dia tangkap dengan serius. Lalu saat ada iklan di surat kabar tentang jabatan kosong apa? Jabatan kosong. Lowongan kerja. Saya iseng-iseng saya isi formulirnya. Sana orang sana panggil borang. Formulir itu bahasa Melayunya Malaysia dan Brunei borang Pak namanya. Nah, jadi saya isi formulir, saya kirim, dapat. Kawan-kawan ramai yang antar formulir, tidak ada responnya. Saya dapat. Saya jumpa Pak Ketua Jurusan di UKM, Pak, saya diterima di Brunei, macam mana ya? Saya segan meninggalkan UKM ini. Saya cukup senang kerja di UKM. Bapak sudah menerima saya sebagai dosen di sini, alhamdulillah. Tapi sekarang saya dapat offer letter dari Brunei. Macam mana Pak? Saya bilang sama Ketua Jurusan, sudah almarhum sekarang beliau. Mudah-mudahan jadi ahlul jannah ya semuanya. Jadi kalau saya macam kamu, saya pergi Brunei, saya tinggalkan UKM. Itu dibilangnya. Iya Pak, iya. Wah, bagus ya, itu teman yang baik tadi ya. Sampai di Brunei, saya jumpa yang dari Brunei itu namanya Muhammad Nur Lubis. Ini Lubisnya original dari Mandailing, dari Tapanuli Utara. Asli. Lalu dia kerja di kantor mufti kefatwaan. Kalau di sana namanya jabatan mufti. Jadi kalau ada proyek dari jabatan mufti menterjemah, dikasih sama saya. Nah disitulah saya mulai menterjemah dari Melayu ke Arab. Fatwa-fatwa mufti saya terjemah dari Melayu ke Arab karena dia mengamanahkan sama saya. Katanya menurut saya kamu yang mampu membuat ini katanya. Dicobanya orang lain tidak bisa katanya. Lalu karya pertama itu
terjemahan fatwa 1994-1995. Saya ingat dalam 3 minggu saja siap satu buku fatwa. Tawarannya dia kasih 6.000 duit sana, 6.000 Singapura, dolar Singapura. 10.000 saat itu. 3 minggu. Wah, mereka kaget. 3 minggu. Iya. Karena kita minat menterjemah dari Arab ke Melayu. Hasil terjemahan tadi diserahkan kepada panel penilai dari Universitas Brunei Darussalam UBD, bagian bahasa Arab, tamat dari Sudan, tamat dari Khartoum. Apa nama di sana tuh? Ma'had Khartoum Ad-Dawli Ta'lim Al-Lugha Arabiyah. Tamat dari sana, dinilainya banyak di coret-coret. Lalu yang coretan ini dikasih sama dosen dari Mesir, bertugas di sana. Kemudian saya dipanggil menilai coretan-coretan ini, dipanggil oleh dosen yang dari Mesir. Kenapa kamu terjemah macam ini? Saya bilang, ini bukan kerja saya, ini kerja penilai. Kalau kerja saya ini, oh ini tidak perlu dibetulkan lagi katanya. Ini tidak usah dibetulkan lagi, tinggal sikit-sikit saja, ada koreksi sikit-sikit saja, yang ringan. Kemudian saya kurang puas, saya bawa jumpa teman dari Mesir juga, Syekh Azhar. Saya bincang dengan dia, Syekh tolong dulu nilai tulisan ini. Saya tidak bilang saya menulis, takut nanti kalau bilang saya menulis, takut ada basa-basinya kan. Basa-basi paham lah ya. Jadi azim katanya. Ana la azunnu anna ahla Malayu yastati' an yaktub misla hadha. Min aina lahu hadhihi al-fikrah? Tidak mungkin, saya tidak terlintas di kepala saya selama ini orang Melayu bisa menulis seperti ini. Dari mana datangnya ide ini? Siapa yang mengajarnya? Jadi saya semakin yakin lah ya. Kemudian banyak lagi tugas dari Jabatan Musti, termasuk yang berhubung kait dengan istana juga. Bahan-bahan dari istana, saya dipanggil. Saya pada dasarnya kerja di Departemen Pendidikan di sana. Ya, istana itu dia khusus ya, macam kalau di sini macam kepresidenan ya. Jadi saya ditarik kerja dengan istana. Alhamdulillah. Yang penting melatih diri menerjemah dari Melayu ke Arab, Arab Melayu, Melayu Arab, Arab Melayu, Arab Melayu. Kemudian saya waktu itu belum banyak baca buku Pak tentang terjemahan. Belum baca buku. Sehinggalah dipendekkan ceritanya, kontrak saya dengan Brunei habis dalam 8 tahun dari 1996 ke 2004, pas menjelang tsunami Aceh. Waktu tsunami Aceh saya sudah pulang ke Medan. Kemudian sebelum tsunami saya balik ke Semenanjung. Orang Semenanjung Malaysia pikir saya masih di Medan. Ustaz di mana? Ini tsunami. Saya bilang saya sudah di Kuala Lumpur. Jadi disitulah saya ingin belajar S3. Sudah selesai 8 tahun kerja dengan Brunei, melanjutkan S3. Pikir-pikir tentang apa ya? Oh, lama memilih apa tuh? Judul kajian, topik kajian apa mau ditulis. Lalu saya terjumpa terjemahan Al-Quran. Saya baca terjemahan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor di Malaysia. Oh, setiap ayat saya rasakan ada masalah terjemahan. Saya baca yang Departemen Agama sama juga, sama. Lalu saya baca, saya buat setiap ayat masalahnya apa. Kemudian saya susun. Itulah menjadi tesis PhD. Baru saya membaca teori-teori terjemahan. Kebetulan yang saya bikin selama ini mungkin 80%, 90% sesuai dengan teori. Tidak menyalahi apa yang dikatakan oleh para penteori.
Lalu saya susun kaidah. Ini namakan kaidah Paktam. Yang pernah saya share dulu dengan IAIN 2 tahun yang lalu ya. Oktober juga. Oktober 2020, sekarang Oktober 2022. Jadi setelah saya baca buku teori mungkin lebih 20 buku, termasuk buku Arab, termasuk buku Inggris, buku Melayu, buku Indonesia, baru saya susun teori yang saya kasih nama Paktam. Kalau cari di Google ada insyaallah. Teori Paktam. Kependekan dari Panduan Kaedah Terjemahan Arab Melayu. Panduan, K Kaedah, T Terjemahan, E Arab, M Melayu. Semuanya ada 20. Ada 20 kaedah. Dari mengkaji terjemahan tafsir tadi ya. Nah, itulah dasarnya saya membuat tesis S3 berdasarkan kaedah yang dibikin sendiri. Memang saya banyak membaca teori, baca kaedah yang ditulis oleh pakar terjemahan dari Timur dan Barat, termasuk juga bangsa Arab dan bangsa Indonesia dan bangsa Melayu. Termasuk yang menarik saya waktu itu terjemahan seorang dosen di tak silap di UGM ya, ataupun Unan apa di sana, UIN apa di sana yang di Kalijaga. Namanya kebetulan Lubis juga, Ismail Lubis. Tajuk kajiannya Falsifikasi Terjemahan Departemen Agama Indonesia. Tapi dia kaji mengikut bahasa Indonesianya, bahwa bahasa ini tidak tepat, ini bukan bahasa Indonesia yang betul. Itu yang dia kaji. Yang saya kaji, yang saya buat teori bukan bahasanya, ketepatan message, ketepatan risalah, pesan. Itu yang saya kaji. Bukan segi bahasanya, bahasanya ada juga sedikit. Tapi saat saya baca umpamanya Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bila saya baca terjemahannya, wah, berkerut dahi dan kepala pun pening bacanya. Terjemahannya ini terlalu literal. Sehingga tidak enak dibaca. Susah difaham. Dia seharusnya terjemahan ini, kata ahli dalam bidang terjemahan yang baik jangan terasa sebagai terjemahan. At-tarjamah al-jaidah alla tashum fiha raihat at-tarjamah. At-tarjamah al-jaidah alla tashum fit tarjamah raihat at-tarjamah. Terjemah yang baik jangan tercium sebagai terjemah. Kalau kamu baca macam bahasa asli. Satu. Yang kedua, mesti enak. Mesti enak dibaca. Kalau kita belum paham lagi atau berbelit-belit, berarti belum terjemah yang baik. Baik. Jadi fokus saya waktu S3 itulah ya, terjemah Al-Quran dan Suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Tesis itu ada PDF-nya di internet. Boleh download. Pergi ke laman web Universitas Islam Sultan Idris, bukan Islam ya, Universitas Pendidikan Sultan Idris, UPSI, UPSI, UPSI. Pergi ke sana, insya Allah ada. Tadi pagi saya lihat masih ada, masih ada. Jadi sebelum saya sampaikan di sini, saya pastikan dulu masih ada, masih boleh di download. Subhanallah. Walaupun begitu ya, kita tetap merasa apa yang kita buat tuh masih belum maksimal lagi ya, masih bisa dikritisi, masih bisa dinilai. Karena kita ini manusia ya, nahnu bashar, hum bashar aidan. Jadi yang namanya karya manusia masih bisa dinilai. Macam mana saya mengatasi kendala? Kalau ada masalah macam mana caranya? Kalau kita menulis, menterjemah, kalau ada masalah tinggalkan dulu, jangan pikirkan, terus dulu ke depan.
Bila kita turun ke depan, kadang-kadang kalau saya lah ya, kadang-kadang datang ide itu kadang-kadang waktu tidur. Kita tidur, datang. Bahkan maaf ya, kadang-kadang waktu di kamar mandi kadang-kadang. Kalau kita ada masalah, keluar dari kamar mandi, ada penyelesaiannya. Selalu saya cakap sama ibu di rumah, wah saya tadi dapat emas dalam kamar mandi. Ya, ya duduk di situ aja katanya. Yang penting selalu berpikir, mau tidur. Tapi bukanlah maknanya sempat mengganggu tidur, tidak lah ya. Itulah. Jadi kalau ada masalah dalam penulisan penerjemahan, kalau saya lah, kaidah saya, jangan dipikirkan dulu, dilangkau, dialihkan kepada yang sesudahnya. Kalau ada istilah-istilah, karena kita bukan menguasai semua bidang kan, kadang-kadang bahasa politik, kadang-kadang bahasa ekonomi, kadang-kadang bahasa sains, macam mana? Kita rujuk kamus tentang bidang-bidang tersebut. Kalau kita belum pasti, kita tanyalah. Sering saya menanya kawan-kawan di Syria, di Saudi Arabia, di Libya, saya message saja ini macam mana maksudnya. Kemarin saya bincang dengan seorang kawan dari Yaman. Saya ada buku, mungkin buku itu sudah baik, terkenal dengan baik di sini, kesaksian seorang dokter, bestseller ketika dulu, diterbitkan oleh Kisti tak silap. Pernah baca bukunya Pak Anda? Kesaksian seorang dokter, nanti ada tuh di internet. Buku ini ditulis oleh Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair, seorang pakar bedah jantung di Saudi Arabia. Beliau ini dokter pakar bedah jantung, tapi rajin menulis, rajin juga menyampaikan ilmu, sharing ilmu di masjid. Pengalaman dia dalam menulis buku ini diambil dari pengalaman dia waktu merawat pesakit di rumah sakit. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kesaksian seorang dokter. Judul Arabnya Musyahadatut Tabib. Jadi dalam buku ini saya terjumpa satu nas, kata-kata emas tokoh yang zaman dulu sangat terkenal ya, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi namanya. Kata-kata ini diambil dari tafsir Qurtubi, tafsir surah Ghafir, tafsir ayat alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih sampai akhir ayat. Jadi dalam buku ini saya terjumpa satu teks jim ya, nun ta. Nunnya musyaddadah. Apa kira-kira bacanya, Pak? Jim nun ta musyaddadah, ta marbutah. Jannah. Kata Bapak ini jannah. Jannah. Memang tulisannya macam jannah. Saya baca terjemahnya jannah, surga. Tapi ikut konteks tidak sesuai. Saya runding sama seorang teman di Kuala Lumpur baru 2 minggu yang lalu. Ini Pak, betulkah jannah ini surga? Saya rasa salah. Saya rasa junnah. Dipikir-pikirnya, iya betul katanya, bukan jannah, junnah. Ayat itu mengatakan, dia punya ibarah taqul, siapa yang mendapat doa malaikat itulah benteng pertahanan yang paling selamat. Kan ayat itu tentang doa malaikat, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, orang yang didoakan malaikat berarti dia dapat junnah. Penterjemahnya dipikirnya jannah. Jadi lama, berbulan-bulan saya pikirkan terjemahan ini, sehingga saya jumpa seorang teman dari Yaman di Kuala Lumpur. Syekh, macam mana ini? Jannah apa junnah? Junnah, bukan jannah katanya. Begitulah ya. Kalau ada yang mengganjal pikiran, kita kena tanya ahlinya. Nah, jangan terus. Teringat juga saya dalam buku ini. Ini karya asalnya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah yang baru meninggal ya. Tajuk asalnya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Bila saya jumpa di kedai, di toko, saya baca, wah, hampir setiap paragraf banyak salah.
Kenapa terbit buku ini? Mau nangis bacanya. Nama Qaradawi lagi. Jadi saya tanya teman di Brunei, waktu di Brunei, yang ada kawan-kawannya di Mesir, ada seorang ustazah tuh katanya ada adiknya di Mesir. Baiklah ustazah, tolong cari asli bukunya ini, originalnya. Dulu belum pandai mendownload padahal banyak di internet. Original buku ini banyak di internet, di-download gratis. Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Dulu tidak pandai ya. Jadi datanglah dari Mesir aslinya. Di sini yang paling membuat kepala saya sakit, ada hadis Rasulullah SAW, katanya man jahada fi sabilillah fawaqa naqah wajabat lahul jannah. Cerita jannah juga ya. Man jahada fi sabilillah fawaqa naqah. Fawaqa naqah ini fa waw alif qaf ta marbutah. Kemudian naqah fa waw alif qaf. Fawaqa naqah, naqah unta. Jadi diterjemahkan oleh penterjemah, siapa yang berperang di jalan Allah, perang sabil, lalu mati dipijak unta, confirm mendapat surga katanya. Itu terjemahannya. Wah, hadis Nabi. Wah, cuman ini saya memang sakit kepala saya memikirkan terjemahan ini. Padahal itu simpulan bahasa sebenarnya. Sini simpulan bahasa juga Pak ya. Macam pepatah lah. Mazhab bilughah Indonesia simpulan bahasa. Peribahasa. Alam sar. Nah, jadi fawakanakah itu artinya mudah qasirah. Maksudnya walau daqiqah atau aqal min daqiqah. Jadi maksud hadis itu siapa yang berperang di jalan Allah walaupun sebentar, confirm mendapat jannah. Karena ada nakah, karena ada fa waw dan qaf, dipikir dia dipijak unta. Lalu dari membaca itu saya termotivasi menterjemah buku ini. Ya Allah, saya mesti terjemah ini. Saya jumpa sama penerbitnya di Kuala Lumpur. Saya bilang buku kamu itu enggak layak dijual. Saya jumpa penerbitnya di Kuala Lumpur. Saya lihat kan kesalahannya. Kamu berdosa menerbitkan dan menjualnya, saya bilang. Tidak diam saja ya. Bukan dialah, saya bukan macam itu. Dia dan saya sama berjuang untuk menegakkan agama Allah. Jadi saya buat masa saya di Brunei, menunggu anak keluar sekolah. Anak saya, istrinya Pak Rijal. Waktu itu di sekolah menengah, saya keluar kantor jam 1, anak saya keluar jam 3. Jadi ada 2 jam, saya duduk di library masjid yang termegah di Brunei, Masjid Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah. Di sana ada library, ada perpustakaan. Saya duduk di situ 2 jam 1 hari. Nah, dalam masa yang singkat selesai buku ini sambil menunggu anak sekolah saja. Ada saya sebut di mukadimahnya, ada saya bilang di sini bahwa buku ini saya selesaikan masa menunggu anak. Yang penting kalau ingin menjadi penerjemah yang baik, manfaatkan masa untuk menggali, menambah, memperbaiki, mengulang, merevisi ya. Waktu saya sudah tadi ceritanya sudah S2 di UPSA. Pembimbing saya itu tidak banyak memberi karena dia percaya apa yang saya buat itu tidak lari dari kaidah. Jadi formalitas saja, teknik-teknik penulisan buat footnote itu saja yang dia bimbing. Kalau konten tidak ada. Dalam masa yang sama waktu saya menyelesaikan S3, saya kerja sebagai dosen juga di sana dan dipanggil lagi ke Brunei. Setelah saya pulang di Brunei kerja 8 tahun kan balik ke Malaysia. Datang lagi telepon dari sana katanya Ustaz mesti balik ke Brunei. Saya kerja, jadi 3 kerja di Brunei, Jumat, Sabtu, Minggu. Di Malaysia di Semenanjung, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis sore terbang ke Brunei. Ahad sore
terbang ke Malaysia. Jadi dalam traveling ini, waktu di bandara, di airport, saya selesai 1 buku. Di atas kapal terbang dan di bandara. Nah, tajuknya tapi tidak ada di sini Pak, nanti bisa saya kirim. Tajuknya memperkuat keimanan di era globalisasi. Itu tajuknya, judulnya. Dibuat dalam perjalanan. Karena tiap minggu traveling kan, tiap minggu musafir, saya mau bikin apa? Saya buatlah homework saya. Saya mesti mengisi masa. Ada saat itu saya dijumpai oleh seorang pelawat dari Mesir. Pelawat itu apa? Turis. Turis dari Mesir. Tengoknya saya menulis, kamu mau kemana? Mau ke Brunei? Tijarah ya? Bisnis ya? Iyalah, tijarah jannah. Apa? Ini ilmu ini. Tijarah. Dipikir ke sana tuh tijarah kan? Yeah. Saya bilang, ya tijarah jannah. Begitulah. Jadi delivery di jalan di atas kapal terbang. Saya teringat lagi suatu buku tapi tidak ada di sini Pak. Tajuknya merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat. Itu saya buat waktu haji. Saya membawa anak, istri, mertua, ibu pun dibawa haji. Sambil mengasuh anak, membawa anak ke taman, saya bawa file, saya menulis 3 minggu di Mekah, siap 1 buku. Judulnya merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat. Yang sekarang Pak Rijal ada menyampaikan kelas di masjid apa? Ukhuwatul Ummah. Tentang buku ini. Saya berniat, ya Allah, mulai naik kapal terbang, ya Allah, yassirli tarjamat hadzal kitab wa hana fi rihlati ila baitik. Ya Rabbi, yassirli tarjamat hadzal kitab wa ana fi rihlati ila baitik ila al-ardil muqaddasah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk menerjemahkan buku ini. Saya dalam perjalanan ke rumahmu ya Allah, untuk menziarah rumahmu, tempat suci. Dulu belum ada komputer, ditulis pakai kertas biasa, ada draftnya ya, pakai draft. Ada jumpa kawan di Masjidil Haram Mekah, kamu bikin apa itu? Orangnya orang Singapura. Saya menulis, nanti ini bukunya akan terbit. Menulis di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, di Padang Arafah, di Mina, di taman. Sholat berjamaah tidak tinggal, khatam Quran alhamdulillah, tahajud masya Allah. Allah mudahkan. Itu saya bilang sama Pak tadi, saya ada doa diajar oleh yang saleh, dengan baca doa ini kita bisa tidur 4 jam saja, badan sehat dan puas. Itu selalu saya amalkan dari dulu. Allahumma yassir, Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Itu masalah tidur ya. Macam mana tidurnya, macam mana kerjanya. Saya kalau tidur, bab tidur insya Allah 4 jam saja. Kalau orang tuh tidur 8 jam sehari semalam, berarti sepertiga usianya tidur. Kan 24 jam kan? Kalau 8 jam tidur, berarti sepertiga usia tidur. Jadi kalau usianya 60 tahun, 20 tahun tidur. 20 tahun tidur. Itu dibincangkan dalam buku Merebut Pahala tadi, berlipat ganda dalam masa singkat. Maka kita diajar oleh orang-orang saleh untuk tidur sedikit, puas dan bersemangat. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Alhamdulillah, jadi ada yang tamat di di waktu rihlah pergi haji ya. 4 minggu haji, 3 minggu tamat 1 buku, minggu keempatnya, minggu terakhir saya start buku lain. Alhamdulillah. Jadi begitulah, penterjemah ini jangan buang masa. Kalau ingin jadi terjemah, manfaatkan masa, jangan pernah ingin buang masa. Karena buang masa itu kata Zuqadawi apa? Dalam kitab ini dibilang, orang yang suka membuang masa berarti sama bahayanya dengan bunuh diri. Intihar.
may yudayyi' nafsahu fahuwa yantahir. Baca di sini ya. Kata Yusuf Qaradawi, orang yang suka buang masa berarti dia bunuh diri secara lambat laun. Hari ini 1 jam, 2 jam, 3 jam habis. Nanti kalau seminggu berapa? Sebulan berapa? Apalagi kalau dia buang masa dengan yang dikatakan Bapak tadi, perkara-perkara yang mengotori mindanya, mengotori akalnya, membuat hatinya semraut. Lalu nanti bila belajar susah. Dia akan menghadapi kesusahan. Baiklah ya. Apalagi poinnya di sini dalam menterjemah kita jangan terikat dengan bahasa sumber, kita menulis dalam bahasa ibunda. Kalau kita terikat dengan bahasa sumber, ada seorang penulis dari Malaysia katanya kebanyakan terjemahan yang dibuat oleh orang kita ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab enggak, bahasa Indonesia enggak. Kenapa? Bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, tapi bajunya baju Arab, berbau Arab. Terutama menterjemah contohnya kata-kata, menterjemah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, menterjemah nakirah ma'rifah. Nah, itulah yang disusun dalam kaidah tadi, paktam yang 20. Nanti saya sudah tulis sebenarnya artikel dalam 20 halaman lebih tadi bincang sama Pak Rijal, mungkin nanti akan disiarkan di jurnal. Apa yang pengalaman saya dalam bidang terjemahan ini. Yang 20 kaidah itu ada di situ dengan huraiannya, dengan contohnya. Yang jelas saya juga terikat dengan teori yang dikemukakan oleh seorang penulis dari Mesir, something Khursyid, Ibrahim Khursyid, kalau lupa saya namanya. Tapi dicakap langkah menterjemah itu paling kurang 3 atau 4 langkah. Step menterjemah itu, pertama terjemah mufradat, kalimah bil kalimah. Kemudian menyemak kali pertama. Yang kedua menghalusi. Yang ketiga menghalusi untuk peringkat akhir. Yang jelasnya dalam menyemak itu katanya kita boleh takdim takhir, yang dahulu dikemudiankan, yang kemudian didahulukan. Kita boleh menambah, kita boleh mengurangi. Mutarjim lahu an yazid wa lahu an yanqus. Boleh menambah, boleh mengurangi, tapi jangan menyalahi maksud teks asal. Kita boleh itu bisa ya. Nah, kita bisa menambah, bisa mengurangi, bisa mengubah, bisa merubah, tapi tidak bersalahan dengan teks asal. Itulah. Dan dalam mengubah itu kita perlu perlu contohnya menterjemah nakirah lah ya. Contohnya rata-rata tahu nakirah kan? Kalau bahasa Indonesia apa? Kalau di Malaysia kata nama am nakirah. Di sini apa? Umum khusus. Ya? Umum khusus. Ma'rifah nakirah. Iya. Contohnya yang dekat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun. Maradun itu nakirah. Kalau kita baca terjemahnya ada. Terjemahnya rahasia nakirahnya itu hilang. Sirrun nakirah la yujad fi terjemah. Kenapa? Itulah dalam memilih padanan kata untuk marad ini yang nakirah, orang itu terpukau dengan terjemahan kamusi saja. Saya bilang terjemahan kamusi itu terjemahan katawi ataupun literal. Tapi bagi saya suka terjemahan istilahnya kamusi, artinya according to the dictionary, ikut kamus. Saya suka menggunakan istilah kamusi, terjemahan kamusi. Orang lain suka dengan istilah literal. Ada yang mengatakan berkata. Kalau saya suka dengan kamusi. Jadi kebanyakan terjemahan kamusi. Fi qulubihim marad. Kira-kira apa terjemahannya, Pak? Penyakit. Ya, fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau ada di sana terjemahan boleh dibuka ya. Kira-kira apa Bapak kata jurusan? Nah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
Jangan. Di dalam hati mereka penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Itu bahasanya Tekstual. iya, tekstual, hambar tawar saja. Sebab marad itu, kalau orang mengaji Arab, marad itu katanya nakirah lit ta'zim. Artinya maradun khatir, maradun azim. Kalau Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi katanya qulubuhum marda, katanya. Terjemahnya dalam Qurtubi. Qulubuhum marda, hati mereka sakit menderita. Seharusnya begitu. Jadi ada makna ta'zim. Bukan dalam hati mereka ada penyakit, macam biasa-biasa saja. Tapi kalau hati mereka sakit menderita ataupun dalam hati mereka bersarang penyakit, itu tidak salah, Pak. Yang penting tujuannya tidak lari. Walaupun macam tafsir ya, kedengaran macam tafsir. Terjemahannya memang juzuk minat tafsir. Terjemahan juzuk minat tafsir. Kalau kita terjemahkan word by word ataupun kamusi tadi, tidak terasa keindahannya. Tidak takut kita membacanya. Dalam hati mereka ada penyakit. Macam penyakit itu ringan saja. Padahal maradun azimun khatir. Jadi kita bisa menerjemahkan hati mereka sarang penyakit ataupun dalam penyakit, dalam hati mereka bersarang penyakit ataupun yang semakna dengan itulah. Itu satu contoh tentang nakirah. Kalau kita lihat kayak sikit Pak ya, di awal Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu. Itu kalau dilihat i'rabnya ada lebih 8 jenis i'rab di situ. Mana i'rab yang sesuai dengan bahasa kita akan ambil. Saya sesuai dengan yang ditulis oleh tafsir Baydawi. Dalam tafsir Baydawi katanya zalikal kitab mubtada dan khabar. Dah berhenti di situ ayatnya. Zalikal kitab, inilah kitabnya. La raiba fi, yakinilah sepenuhnya. Jangan tiada keraguan di dalamnya, lambat sampainya. Yakinilah sepenuhnya. Karena kalau orang itu yakin, ragunya hilang. Nah, jadi mutarjim itu boleh mengubah tapi tidak lari. Bahkan message lebih cepat sampai. Hudan lil muttaqin. Boleh diterjemah, bisa diterjemah kitab panduan bagi ahli takwa. Jangan orang yang bertakwa lagi. Orang bertakwa ini dengan ahli takwa rasa-rasanya ahli takwa lebih tinggi. Dan tidak lari ya. Tidak lari. Inilah kitab suci itu. Menurut ulama tafsir, zalikal kitab itu jawaban kepada ihdinas siratal mustaqim. Dalam Fatihah kita minta diberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Zalikal kitab, ini kitabnya. Hudal lil muttaqin. Kitab hidayah bagi ahli takwa. Jadi nyambung ke Al-Fatihah. Jadi ayat itu dipotong 3. Zalikal kitab 1 jumlah kamilah, jumlah mufidah, la raiba fihi jumlah mufidah tsaniyah, hudan lil muttaqin jumlah mufidah salisah. Wa hadhil jumal tatakamal yukammilu ba'daha ba'dha. Jadi kalau kita lihat terjemahnya ada dan mereka seakan-akan terjemahan itu perlu kalau bahasa sebenarnya dikemas kini lagi. Mereka sudah berjasa menciptakan terjemahan. Bangsa Melayu ya lebih dahulu menerjemahkan Kitabullah daripada bangsa Arab. Dulu orang Melayu, Kepulauan Melayu dari Kepulauan Melayu semua tidak berani menerjemah Al-Quran. Azhar juga tidak berani menerjemah Al-Quran karena takut nanti bila diterjemahkan orang tidak baca lagi teks asalnya, baca terjemahan saja. Kalau baca terjemahan saja, message yang bisa disampaikan terjemahan mungkin tidak sampai 50%. Mungkin tidak sampai. Jadi maka Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Tengoklah ya dalam fatwa Imam Syafi'i. Lalu Mesir baru membolehkan Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Ajam
Melayu kah, Inggris kah, French kah, apa, bahasa Belanda kah, apa saja, tahun 1930-an. Padahal dalam alam Melayu, di kepala Melayu sudah lama ada terjemahan. Kenapa Mesir membolehkan, menyatakan harus hukumnya menterjemah? Karena bangsa Eropa sudah banyak menterjemah. Mereka menterjemah bukan untuk membaiki, mencari kelemahan, bahkan memutar belit. Memutar belit itu apa? Memutarbalikkan. Memutarbalikkan. Mereka menterjemah untuk mencari kesalahan. Lalu ulama Azhar di zaman Syekh Azhar Al-Maraghi barulah diputuskan sekarang kita menterjemah, tapi harus hati-hati katanya. Mesti sesuai dengan kaidah terjemahan dan pendapat ulama tafsir. Ternyata teori terjemahan ini dari awal sudah ada sebenarnya. Dari era Khilafah Abbasiyah sudah ada. Orang sudah menterjemah zaman dulu, tapi teorinya tidak tersusun dengan baik. Yang banyak menyusun teori terjemahan ini orang-orang barat lah ya. Orang-orang barat, kemudian baru orang bangsa Arab, kemudian baru bangsa Indonesia. Di Indonesia pun banyak buku-buku yang diterbitkan tentang terjemahan ini. Mudah-mudahan sebanyak sedikitnya kata orang seberang ya, apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Yang jelasnya kita menterjemah karena kita komponen dalam umat, kita ingin menyampaikan risalah, kita ingin memaham. Karena seperti yang dikatakan tadi, kalau kita baca terjemahan kadang-kadang kasihan kita macam tadilah zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, belum alladzina yu'minuna bil ghaib. Setiap ayat kalamullah itu banyak permasalahan terjemahan di sana. Mungkin ini perjumpaan kenalan saja ya. Mungkin ada lagi berikutnya, karena tidak dapat disampaikan semuanya. Sudah cukup waktu Pak ya? Nanti dilanjut diskusi, tanya jawab. Ya, insya Allah. Jadi begitulah, jangan buang masa. Kemudian kita selalu menilai apa yang kita tulis, sama ada kita serah sama kawan. Kalau saya di rumah selalunya mula-mula ibu dulu tuh, dia karena ada banyak yang dinilainya, jadi macam dia cepat. Tolong nih saya terjemah. Dia koreksinya cepat sekali Pak. Ini seharusnya begini, ini seharusnya begini. Yang dia nilai bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya, bukan ketipatannya dengan bahasa asal. Dan saya juga selalu share dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat di universitas, sama ada di Universitas Kebangsaan Malaysia ya. Saya pernah di UKM, saya sudah bilang tadi 3 tahun. Kemudian di University Sultan Syarif Ali di Brunei 3 tahun. Kemudian di Kupu SP College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan di Brunei juga 2 tahun lebih. Selain daripada tempat-tempat lain di Malaysia macam Kuis College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dan selain kerja part time sambilan part time di sini sambilan dengan jabatan mufti. Jabatan mufti itu di luar jam kerja lah. Yang penting kita yakin bahwa tidak ada yang susah sebenarnya dalam hidup ini. Kalau Allah menolong ya, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Inna bidzalika la'ibratan li ulil absar, ayat dalam surah Ali Imran. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Kita yakin bahwa Allah menolong kita dan kita usahakanlah asbabun nasr. Apa sebabnya kita ditolong Allah? Saya sudah bilang dari awal tadi, rajin menolong teman, rajin membantu. Orang yang rajin membantu, dia akan dibantu Allah. Orang yang menghulurkan, memberi huluran tangan, dia akan mendapat limpah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.